Salam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 11 yang solih-soliha SMA ITS Nurul Fikri? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan semoga bermanfaat. Kembali bersama Bu Inai dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke materi ketiga, yakni mengenai teks ceramah. Ya. Ceramah termasuk salah satu jenis berbicara di depan halayak umum. Selain ceramah, ada seni berbicara yakni seperti pidato, khutbah, dan berdiskusi. Kepandian seseorang berbicara merupakan instrumen utama untuk memengaruhi massa. Jadi dari teks ceramah ini nanti salah satu bentuk pelatihannya adalah nanti kalian juga saya minta untuk berceramah begitu. Nah, teks ceramah ini apa saja yang akan kita pelajari? Kompetensi dasar dari teks ceramah yang pertama adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua, mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, menentukan isi teks ceramah, yang kedua, menentukan struktur teks ceramah, yang ketiga, menentukan kebahasaan teks ceramah, dan yang keempat, menulis teks ceramah sekaligus nanti juga praktik berceramah. Penilaiannya adalah yang pertama bentuknya latihan, nanti latihannya yang pertama ada merangkum, menganalisis teks, kemudian sudah dua itu. Selanjutnya kuis, bentuk penilaian yang selanjutnya adalah kuis seperti biasa bentuknya pilihan ganda. Kemudian yang kedua menulis teks ceramah, dan yang kedua nanti praktik berceramah yang akan kalian upload di video. Selanjutnya pengertian ceramah menurut KBBI, pidato adalah oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan. Nah, dari pengertian ini bisa disimpulkan kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan. Objek atau pengetahuan ini yang dimaksudkan adalah topik ataupun tema. Berbicara di mana, yakni di depan pendengar. Kemudian unsur-unsur teks ceramah yang pertama adalah penceramah. Penceramah ini adalah orang yang menyampaikan, yang berbicara di dalam sebuah forum. Kemudian yang kedua adalah pendengar atau audiensi. Ini merupakan penerima uraian atau penjelasan dalam berbicara, dalam berceramah. Kemudian yang ketiga, materi. Materi ini adalah bahan yang akan disampaikan oleh penceramah kepada pendengar. Adapun metode ceramah itu adalah bagaimana cara penceramah menyampaikan materi kepada pendengar. Metodenya ada 4. Yang pertama, membaca naskah. Ini berceramah dengan membaca naskah dari awal sampai akhir, membaca naskah. Metode ini biasanya digunakan oleh kepala negara, bupati, biasanya teksnya sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, metodenya adalah menghafal, yakni sebelum berceramah pembicara tersebut menghafal naskah yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, ekstemporan. Metode ceramah ini berbicara di depan umum dengan menuliskan bagian-bagian pokok yang akan disampaikan. Fungsinya untuk mengingat nanti ketika berbicara. Kemudian yang keempat, impromptu. Ini berbicara tanpa persiapan apapun. Jadi tidak menggunakan naskah ataupun menghafal, begitu. Nah, selanjutnya struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembuka. Pembuka ini berisi salam. Salam pembuka, salam penghormatan, dan ucapan syukur mengawali teks. Bagian ini juga berisi kalimat pengantar untuk mengenalkan topik atau isu yang akan dibahas. Penceramah dapat mengawali dengan menceritakan ilustrasi peristiwa yang berkaitan dengan topik secara umum. Jadi pembuka ini isinya
salam, ucapan syukur, sapaan ke hadirin, kemudian awal materi mengenai topik yang akan disampaikan. Kemudian isi berisi inti isi mengenai suatu topik atau tema yang akan disampaikan oleh penceramah. Kemudian penutup, bagian ini menyampaikan kesan dan harapan penceramah mengenai isu yang dipaparkan. Kesan dapat berupa permintaan maaf jika melakukan kesalahan atau apresiasi terhadap pendengar dengan mengucapkan terima kasih. Pada bagian ini, penceramah mengakhiri ceramah dengan salam penutup. Itu ya, jadi insya Allah mudah untuk menentukan struktur ceramah, karena pasti selalu ada pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya, ciri kebahasaan ceramah yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Kata sapaan ini yang digunakan adalah misalnya Bapak, Ibu, Saudara. Dalam berceramah pasti penceramah menyapa audiens yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, kata ganti. Kata ganti ini bisa berupa kata ganti orang pertama tunggal, saya. Biasanya menggunakan saya ya, tidak mungkin aku, karena dalam forum resmi. Kemudian orang kedua jamak atau sapaan yang lainnya, ataupun kata sapaan misalnya hadirin, itu bentuk ketiga, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Jadi kata sapaan dan kata ganti tidak jauh berbeda ya, memiliki kesamaan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah biasa digunakan dalam ceramah. Kata-kata teknis ini berhubungan dengan topik yang dibahas. Misalnya mengenai medis, maka biasanya kata teknis yang muncul misalnya ada anemia, diabetes, kronis, dan sebagainya. Artinya istilah ini muncul sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang keempat, kata baku. Kata baku ini digunakan dalam teks ceramah karena teks ceramah merupakan salah satu kegiatan di dalam forum resmi, sehingga harus menggunakan kata baku. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terdiri atas kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Misalnya seperti perasaan marah, sedih, khawatir. Contohnya, kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Nah, kata kerja mental yang digunakan di sini adalah kata menguasai, begitu. Kemudian yang keenam, penggunaan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini jenisnya sangat banyak sekali. Hanya dalam teks ceramah yang lazim digunakan itu adalah kata kalimat perintah. Perintah biasa ini ciri khususnya adalah kata kerja ditambahkan adanya partikel lah. Misalnya kerjakanlah pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Nah, di situ ada kata kerjakanlah. Kemudian kalimat imperatif yang sering digunakan selain ini di dalam teks ceramah ini adalah teks imperatif yang berisi ajakan. Contohnya ada kata marilah, baiklah, dan ayo. Misalnya, ayo kita tanamkan sikap disiplin dalam kehidupan. Nah, kalimat imperatif ini jenisnya banyak, hanya dalam teks ceramah yang sering digunakan adalah kalimat perintah biasa dan kalimat ajakan. Kemudian yang terakhir, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini ada dua. Yang pertama kalimat majemuk setara, yang kedua kalimat majemuk bertingkat. Disebut setara karena terdiri dari klausa yang sama, yakni induk kalimat. Kalau misalnya terdiri dari dua klausa. Kemudian disebut kalimat majemuk bertingkat karena kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat sehingga bertingkat. Adapun yang ketiga adalah gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ini disebut kalimat majemuk campuran, begitu. Untuk kalimat majemuk setara
Penggunaan konjungsinya misalnya konjungsi penambahan, ada dan, serta juga. Kemudian konjungsi pemilihan atau konjungsi pertentangan, tetapi, akan tetapi. Yang digunakan hanya 3 jenis konjungsi itu. Nah, sebaliknya kalimat majemuk bertingkat penggunaan konjungsinya sangat banyak sekali. Ada hubungan waktu, misalnya ketika sebelum, kemudian hubungan syarat, hubungan pengandian, hubungan tujuan, hubungan perbandingan, hubungan cara, dan konjungsi kausal. Nah, itu semua merupakan konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, bagaimana dengan kalimat majemuk campuran? Berarti dalam kalimat itu menggunakan 2 jenis konjungsi, yakni konjungsi kalimat majemuk setara dan konjungsi kalimat bertingkat. Begitu ya untuk ciri kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya, nah, cara menentukan isi ceramah adalah memahami isi ceramah. Kembali ke struktur, ada pembuka, isi, dan penutup. Bagian isi ceramah ini silakan kalian pahami. Nanti isi ceramah pokoknya di situ. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan pokok di bagian isi ceramah. Pastikan di setiap paragrafnya kalian cari gagasan pokoknya. Kemudian mengidentifikasi fakta di bagian isi ceramah. Fakta-fakta akan muncul di bagian isi. Terakhir, menentukan simpulan. Bagaimana cara menentukan simpulan? Caranya yang pertama adalah harus memuat seluruh pokok ceramah. Kemudian yang kedua, tidak menyimpang dari isi ceramah. Yang ketiga, bukan komentar melainkan ringkasan. Jadi kalian mengambil kesimpulan tidak boleh berdasarkan argumen kalian atau komentar kalian, tetapi sesuai apa yang ada di teks ceramah tersebut. Nah, ini adalah contoh teks ceramah. Diawali dengan pembuka, yakni ada assalam, kemudian salam penghormatan, ucapan syukur, paragraf 3, paragraf keempat ada pembuka mengenai ulasan topik yang akan disampaikan. Kemudian hadirin yang saya hormati, itu sudah mulai isi. Selanjutnya, nah ini juga masih isi. Mulai penutup dari cukup sekian uraian yang dapat saya sampaikan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nah, ini bagian penutup karena berisi permintaan maaf atas segala kekurangan ketika menyampaikan ceramah. Kemudian ditutup dengan ucapan salam, yakni wassalamualaikum. Nah, selanjutnya mari kita analisis ceramah dari contoh tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan isi, kemudian struktur ceramah, dan terakhir kebahasaan ceramah tersebut. Isi ceramah dari contoh adalah sebagai berikut. Ada 4 isi. Isi keempat ini saya ambil dari struktur bagian isi. Caranya mudah, tinggal kalian mencari pokok-pokok yang ada, kemudian kalian salin sebagai isi ceramah. Yang kedua, struktur teks yang pertama, tadi struktur ada 3 ya, pembuka, isi, dan penutup. Pembuka dimulai dari salam, tadi sudah saya bahas ya, bisa langsung dilanjutkan. Nah, kemudian penutup juga tadi sudah saya bahas. Nah, selanjutnya kebahasaan teks. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Kata sapaan yang digunakan dari teks ceramah tersebut adalah ada Bapak Kepala SMA Diponegoro, yakni Bapak Hasan Hussein, kemudian Bapak Ibu Guru dan staf TU, anak-anak, dan hadirin. Kata ganti yang digunakan di sini adalah kata gantinya, hidayahnya. Nya ini tertuju pada Tuhan Yang Maha Esa, sahabatnya. Nya di sini ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, kemudian pertolongannya juga. Nya ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata teknis yang digunakan adalah kata teknis atau istilah. Ini yang mengandung pengertian sesuai dengan topiknya ya. Karena tadi topiknya generasi pemuda, maka kata teknis yang digunakan ada pemuda, agen perubahan, agen kontrol sosial, katalisator, dan tulang punggung. Selanjutnya kata baku dalam teks ceramah ini adalah selawat.
Selawat ini adalah kata baku karena selama ini kalian biasa menggunakan solawat. Nah, yang baku sebenarnya adalah selawat. Silakan dibiasakan ya. Kemudian yang kata baku yang kedua adalah sekadar. Ini juga sama, biasanya kalian menggunakannya sekedar. Ada intelektual, mengubah, ini yang baku. Biasanya kalian merubah. Nah, itu tidak tepat karena kata dasar mengubah itu adalah dari kata ubah. Kemudian alkohol menggunakan K bukan C. Ini kata baku yang ada di teks serama tersebut. Kata kerja mentalnya adalah membuktikan, terkontaminasi, dan menunjukkan. Konjungsi kausal yang digunakan adalah yang pertama, ada kata karena dan akibatnya. Untuk membuktikan saya tuliskan bentuk kalimatnya. Banyak orang kecewa karena reformasi tidak menjadi katalisator proses pencerahan kehidupan berbangsa. Kemudian konjungsi kausal yang kedua adalah akibatnya. Akibatnya kemandirian pemuda saat ini sangat sulit berkembang dalam mengisi pembangunan bangsa dan bernegara. Nah, untuk konjungsi temporal tidak ditemukan dalam teks serama ini. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang digunakan di sini adalah berupa ajakan, contohnya marilah. Kemudian yang kalimat ketiga juga marilah. Kalimat yang kedua berisi perintah biasa, yakni kita harus. Di situ kata kuncinya ada kata harus. Kemudian yang selanjutnya ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Ini ada penandanya dengan konjungsinya yakni atau. Pemuda juga sebagai air atau sumber energi perubahan. Kemudian yang selanjutnya kalimat majemuk bertingkat yang digunakan adalah konjungsi bawah dan akibatnya. Untuk konjungsi kausal tadi yang di depan itu juga merupakan contoh kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk campuran adalah gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat, di mana di kalimatnya menggunakan konjungsi setara dan konjungsi bertingkat. Konjungsi akan tetapi itu adalah konjungsi kalimat majemuk bertingkat, kemudian dan adalah konjungsi kalimat majemuk setara. Karena ini ditemukan dalam satu kalimat, maka ini disebut kalimat majemuk campuran. Yang bawah juga demikian. Baik anak-anak, setelah kita sudah belajar mengenai materi, isi, struktur, dan kebahasaan teks serama, selanjutnya adalah penugasan pertama, yakni merangkum dari apa yang sudah Bu Inai jelaskan tadi. Silakan penugasan ini kalian tuliskan di buku kalian masing-masing, kemudian kalian nanti dikumpulkan di Edu Fikri. Yang pastikan tugas kalian bisa dengan mudah Bu Inai membacanya. Begitu ya untuk penugasan kedua, yakni mengenai analisis isi, struktur, dan kebahasaan. Insya Allah pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dimudahkan. Salam bahasa Indonesia, bahasa komunikasi anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.